Oke, jadi kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang pengaruh mikroklimat inkubator, yaitu, dengan judul analisis strategis terhadap keberhasilan penetasan dan kualitas DOC di laboratorium produksi ternak unggas. Beranggotakan, ada Nathanael, Jeremias, Desta, Sheila, Raihan, Anis, Sigit. Kemudian latar belakang. Penetasan adalah jembatan krusial antara pembibitan atau breeding dan produksi ternak. Embrio unggas bersifat ektotermik, sehingga sangat bergantung pada stabilitas lingkungan inkubator. Pengendalian faktor fisik, yaitu suhu, kelembapan, dan ventilasi, akan menentukan aktivitas metabolisme, perkembangan organ, dan kualitas akhir DOC atau DOC. Next. Oke, jadi ini ada rumusnya kami bawa ya. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, apa saja faktor penentu keberhasilan di dalam inkubator. Terus ada komposisi mesin. Mengapa hasil penetasan mesin tetas 1 lebih rendah dari mesin 2? Terus ada genetika dan induk. Bagaimana pengaruh kondisi induk terhadap telur yang dihasilkan. Terus yang terakhir ada interaksi sistem. Bagaimana koreksi antara kualitas telur dengan makroklimat. Selanjutnya ada faktor kelembapan. Dimana temperatur itu menjadi faktor penting dalam sebuah hatchability, yang dimana rentang waktunya itu maksudnya rentang suhunya, maaf, itu 35,3 sampai 40,5 derajat Celcius dengan stabilitas komersial untuk metabolisme. Kemudian ada kelekatan atau humidity ini itu mengatur adanya keseimbangan air dalam telur. Untuk rentangnya idealnya itu sekitar 50-70%. Namun jika terlalu rendah itu akan menyebabkan dehidrasi pada penetasan. Lalu ada ventilasi dan pemutaran. Ventilasi udara menyuplai oksigen dan mengeluarkan CO2 sisa metabolisme serta meratakan distribusi panas. Pemutaran telur atau turning mencegah embrio menempel pada kerabang dan memastikan pemanasan merata pada seluruh sisi telur. Tanpa pemutaran, cairan embrio mengumpal di satu sisi, memicu kematian sebelum menetas. Oke, selanjutnya ada analisis performa mesin. Untuk parameter pertama itu ada suhu, mesin tetas 1 36,5 derajat Celcius, mesin tetas 2 37,5. Untuk kelembapan, mesin tetas 1 60%, mesin tetas 2 70%. Untuk umur induk, mesin tetas 1 itu 24 sampai 30 minggu. Sedangkan mesin tetas 2 32 sampai 40 minggu. Terus untuk hasil akhir, mesin tetas 1 daya tetasnya rendah, sedangkan mesin tetas 2 daya tetasnya tinggi. Selanjutnya ada kualitas induk dan telur. Maturitas induk pada induk dewasa berumur 32 sampai 40 minggu menghasilkan telur dengan nutrisi dan ukuran yang lebih stabil dibandingkan induk muda. Dilihat dari fertilitas, hanya telur fertil yang dapat berkembang. Dari segi kesehatan, dapat mencegah penularan penyakit vertikal, dan dilihat dari kerabang telurnya, ketebalan optimal dapat melindungi embrio. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada interaksi mikroklimat dan telur. Yang pertama itu ada interaksi suhu. Suhu tinggi memicu hipotermia dan mempercepat penguapan, namun beresiko cacat organ atau kematian dini. Formula pertumbuhannya itu ada V metabolisme dikali T inkubator. Lalu untuk selanjutnya itu ada interaksi kelembapan. Kelembapan tinggi yang menghambat pertukaran gas via pori kerabang, embrio kekurangan oksigen atau anoksia, dan beresiko mati dalam jangka. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan ya. Pertama itu keberhasilan dipengaruhi oleh sinergi suhu, kelembapan, ventilasi, dan pembalikan yang stabil. Terus perbedaan hasil mesin 1 dan 2 itu membuktikan bahwa suhu 37,5 derajat Celcius itu dan kelembapan 70% itu jauh lebih efektif. Lalu induk pada umur produktif menghasilkan telur dengan daya tahan embrio yang superior.
Dan yang terakhir, penetasan optimal adalah hasil interaksi kualitas fisik telur yang prima dengan mikrolimat inkubator yang presisi. Baik, sekian dari kelompok kami. Adakah pertanyaan? Oke, perkenalkan. Nama saya Rama Ardenio Fadilah dengan NIM D1A024106. Izin bertanya, kenapa embrio unggas dikatakan bersifat ektotermik di awal inkubasi, tapi berubah jadi endotermik waktu ingin menetas? Terus gimana penyesuaian manajemen suhunya? Terima kasih. Oke, Rama, ditampung dulu ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, izin bertanya. Perkenalkan, saya Inar Fauzia Anita Ramawati dengan NIM 181. Apakah kadar hormon estrogen pada induk yang sedang stres itu dapat ditransfer ke dalam telur dan memengaruhi daya tahan embrio terhadap fluktuasi suhu pada mesin tetas? Baik, dari kelompok C, dipersilakan menjawab. Kasih Fadila dengan yang 107, izin menjawab ya. Jadi ketika pada awal inkubasi itu embrio unggas itu masih bersifat ektotermik, yaitu yang mana belum dapat menghasilkan panas tubuh sehingga bergantung pada suhu mesin penetasan. Nah, untuk menjelang penetasan, metabolisme embrio itu akan meningkat sehingga menjadi lebih endotermik dan mulai menghasilkan panas. Karena itu suhu inkubator biasanya itu sedikit diturunkan dan ventilasinya itu diperbaiki agar embrio itu tidak mengalami overheating yang akan berdampak biasanya kegagalan menetas begitu. Apakah menjawab? Menjawab. Sih. Oke, izin menjawab pertanyaannya Mbak Intan. Jawabannya itu stres pada induk dapat meningkatkan perubahan hormon, termasuk estrogen dan hormon stres lain, yang sebagian dapat masuk ke dalam telur. Kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan embrio, seperti menurunkan daya tahan terhadap perubahan suhu, menghambat pertumbuhan, dan meningkatkan risiko kematian embrio saat inkubasi. Cukup. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Oke. Sekian presentasi dari kelompok C. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok D ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Next. Ya, anggota kelompok kami yang pertama ada Nasyifatul Azizah, ada Nadia Tulailia, Rama Ardenio, saya sendiri Debbie Caroline, ada Intan Fauzia dan Nadila Rizkiana Putri. Langsung aja masuk ke materinya. Keberhasilan penetasan telur itu sangat dipengaruhi oleh kondisi mikroklimat inkubator. Kadar oksigen dan karbon dioksida mempengaruhi perkembangan serta daya tetas embrio. Embrio ayam membutuhkan suhu dan kelembapan stabil selama inkubasi berlangsung. Perbedaan pengaturan inkubator menyebabkan hasil daya tetas dan kualitas DOC berbeda. Umur induk dan kualitas telur menentukan keberhasilan proses penetasan unggas. Lalu ada faktor lingkungan inkubator. Yang pertama itu kelembapan ideal membantu menjaga keseimbangan penguapan air di dalam telur. Lalu yang kedua, ventilasi diperlukan untuk menjaga sirkulasi oksigen dan menurunkan kadar karbon dioksida. Yang ketiga, kadar oksigen yang cukup akan meningkatkan metabolisme dan pertumbuhan embrio selama inkubasi. Yang keempat, kondisi mikrolimit stabil menghasilkan daya tetas dan kualitas DOC yang lebih baik. Nah, kesimpulan dari faktor lingkungan inkubator itu pengaturan suhu, kelembapan, ventilasi, serta kadar gas inkubator harus optimal agar perkembangan embrio berlangsung
normal, dan keberhasilan penetasan meningkat. Selanjutnya ada perbandingan mesin tetas. Mesin tetas yang pertama itu menggunakan suhu 36,5 derajat Celcius dan kelembapan 60%. Daya tetasnya lebih rendah, mortalitas embrionya mencapai 7%, rate out DOC-nya sebesar 3%. Kemudian mesin tetas yang kedua itu suhunya di 37,5 derajat Celcius dan kelembapannya di 70%. Daya tetas mencapai 95%, mortalitas lebih rendah yaitu 3%, grade out DOC hanya 1%. Kesimpulannya, mesin tetas 2 itu lebih optimal karena suhu dan kelembapan mendekati kebutuhan embrio. Yang selanjutnya ada pengaruh umur induk. Induk muda menghasilkan telur berukuran kecil dan kerabang kurang optimal. Kemudian umur induk 32-40 minggu menunjukkan daya tetas lebih tinggi dibandingkan umur induk 24-30 minggu. Kemudian telur induk muda lebih rentan menyebabkan kematian embrio. Telur dari induk produktif menghasilkan DOC sehat dan seragam. Kesimpulannya, umur induk berpengaruh langsung terhadap daya tetas dan kualitas DOC. Kemudian manajemen pemilihan umur induk penting untuk meningkatkan efisiensi penetasan. Selanjutnya ada interaksi kualitas telur dengan mikrolimet. Yang pertama, kualitas telur dan mikrolimet saling mempengaruhi keberhasilan penetasan. Kedua, telur dari induk muda lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, suhu dan kelembaban optimal meningkatkan perkembangan embrio. Selanjutnya ada mesin tetas 2 menunjukkan mortalitas lebih rendah dan daya tetas lebih tinggi. Grade out rendah menunjukkan kualitas DOC lebih baik, dan penyesuaian mikrolimet berdasarkan kualitas telur sangat penting. Selanjutnya ada kualitas dan juga fertilitas telur. Yang pertama, kualitas telur itu sangat dipengaruhi oleh umur induk dan kondisi nutrisi dari ternak. Yang kedua, telur dari induk produktif memiliki ukuran yang lebih besar dan juga mengandung nutrisi yang lebih baik. Yang ketiga, kualitas albumen dan kuning telur mendukung perkembangan embrio secara optimal. Yang keempat, fertilitas menunjukkan kemampuan telur berkembang menjadi embrio yang hidup. Selanjutnya, telur fertil menghasilkan embrio aktif dengan metabolisme yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, fertilitas yang rendah menyebabkan peningkatan mortalitas embrio selama inkubasi. Lalu kesimpulannya, keberhasilan penetasan sangat dipengaruhi oleh kondisi mikroklimat inkubator. Faktor utama yang berperan meliputi suhu, kelembapan, ventilasi, dan kadar oksigen. Pengaturan inkubator yang optimal mampu meningkatkan daya tetas dan menurunkan mortalitas embrio. Selain itu, kualitas telur dari induk yang baik juga menghasilkan DOC yang sehat dan berkualitas. Baik, sekian pemaparan dari kelompok D. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, aku izin bertanya ya. Perkenalkan, nama aku Sigit Nurfajri dari kelompok C dengan NIM 222. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, faktor mana sih yang paling sulit dikontrol dalam inkubator itu? Suhu, kelembaban, atau ventilasi seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Sigit. Pertanyaannya mungkin kami tampung dulu sembari teman-teman kelompok kami mencari jawaban. Adakah pertanyaan lain dari kelompok C? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nathan dengan NIM 035. Sebelumnya izin bertanya, kira-kira kenapa sih telur yang dihasilkan sama induk muda itu mempunyai resiko yang lebih tinggi itu? Mungkin boleh dijelasin. Karena kan telur yang dihasilkan oleh induk muda biasanya rentan mati, kalau enggak rentan terkena penyakit kayak gitu. Thank you. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan teman-teman dari kelompok D yang ingin menjawab. Nah, aku izin menjawab pertanyaannya Sigit. Tadi kan Sigit nanya apa aja faktor yang mempengaruhi kondisi mikrolimet inkubator yang mempengaruhi perkembangan embrio ya. Itu yang paling mempengaruhi
ada suhu, kelembapan, sama ventilasi dan pemutaran telur. Suhu yang optimal itu ngebantu perkembangan embrio berjalan normal. Sedangkan kelembapan itu menjaga keseimbangan penguapan air dalam telur. Nah, kalau ventilasi itu menyediakan oksigen bagi embrio, sementara pemutaran telur itu mencegah embrionya menempel pada kerabang dan meningkatkan keberhasilan penetasan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nathan. Tadi pertanyaannya, mengapa telur yang dihasilkan induk muda itu lebih rentan menyebabkan kegagalan atau kematian? Jawabannya itu karena kualitas telurnya itu belum optimal. Kemudian ukuran telurnya itu biasanya lebih kecil, cadangan nutrisi embrionya itu lebih sedikit, serta kerabang telur cenderung lebih tipis. Pada kondisi tersebut, itu membuat perkembangan embrio selama inkubasi itu menjadi kurang sempurna dan lebih mudah mengalami kegagalan untuk menetas atau menyebabkan kematian embrio. Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Oke. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan CBL kasus keempat dari kelompok D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.